Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Bastomi. Saya guru mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 1 Slogoimo, Kecamatan Slogoimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023-2024, bidang studi PPG Teknik Elektronika di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor UKG 20150182749, nomor induk mahasiswa 23103560016. Saya akan melakukan uji kinerja di SMP Negeri 1 Slogoimo, Kecamatan Slogoimo, Kabupaten Wonogiri pada kelas 9 dengan materi instalasi listrik rumah tangga dengan metode pembelajaran Project Based Learning. Berikut video praktek pembelajarannya. Duduk siap dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Pagi. Ada yang tidak masuk? Ada banyak. Siapa? Oke, saya absen saja ya. Adela Zahra, Alvinsan, keterangannya apa? Apa ya? Alivia Kalista, Alodi, Alia sakit, Anggraini, Anissa Lutfi, Aulia Putri, mana? Sakit. Charles, Dimas, Eksa, Vanessa Budi, Farel, Fauzi, Lesia Mita, Herlamban, Ilham, Kesa, Hansa, Mahfud Zaki, Meza, Muhammad Faisal, Mustafa Tri, Nelson, Purnomo, Radit, Rara, Ridwan Rizky, Rizky Vlog, Habib, Salwa, Sally, Yuyun. Ini yang enggak masuk kemana? Ada yang
pulang. Pulang ada yang latihan kon. Ada kan sobo. Iya. Saya di mobil ini gila. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke ya, jadi mungkin teman-teman kalian yang sakit atau nggak masuk atau kemungkinan tadi ada yang ikut persiapan lomba turnamen voli ya. Oke, jadi apa namanya? Memang jadi nanti teman-teman kalian yang tidak bisa hadir pada saat ini, jadi nanti bisa diberikan informasi ya. Jadi terkait nanti tentang pembelajaran pada kali ini. Terus kemudian teman-teman kalian yang ikut persiapan lomba nanti juga diinformasikan karena ya tidak apa-apa sih, artinya di situ mereka mencoba untuk yang namanya apa ya, kompetensi ataupun istilahnya pengetahuan ataupun skill itu tidak hanya di bangku sekolah atau di kita pembelajaran segi seperti ini, tapi bisa kalian dapatkan di sisi luar. Jadi di situ istilahnya adalah untuk apa namanya, kalau kita melihat harga ya, harga sebuah kita atau itu bisa diisi dengan kompetensi atau keahlian di bidang masing-masing. Jadi maka silakan gali potensi kalian tidak hanya pada pelajaran saja, tapi gali potensi-potensi yang lain. Nah, seperti itu. Saya bayangkan. Oke, tadi terkait dengan apa namanya, kompetensi ya. Jadi kompetensi selain yang bisa kalian dapatkan di kita belajar di sini, itu bisa kalian gali potensinya dengan yang lain. Kan kemarin alhamdulillah teman kalian yang ikut di dalam sebuah turnamen itu pasti kita sudah memberikan pengalaman. Jadi masalah menang tidak itu adalah sebuah bonus. Nah, jadi berarti di situ kekalahan itu bukan apa namanya sesuatu hal yang salah, tapi itu adalah awal untuk kita bisa koreksi diri apakah berlatihnya kurang maksimal atau yang lain. Jadi nanti teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini bisa diinformasikan. Oke, kita akan membahas kali ini adalah instalasi listrik rumah tangga ya. Oke, nanti saya akan sampaikan untuk di kompetensi ini yang kita pelajari adalah menganalisis atau menganalisa instalasi listrik rumah tangga. Kemudian nanti melihat bagian-bagian komponen instalasi listrik serta menganalisa tata letak komponen instalasi listrik. Adakah di rumah yang belum ada listriknya? Sudah semua ya? Ya, jadi kotak pengaman atau yang biasa kalian kenal di rumah itu sekre, ini adalah untuk membatasi aliran arus yang mengalir pada kelompok instalasi. Jadi di sana dibatasi. Semisal di tempat kalian tegangannya berapa? 900, ada yang 1300. Nah, semisal 900 kalian ngurek nih mesin penyedot debu sehingga baterai lebih tinggi, otomatis kan itu batasannya melebihi. Kira-kira apa yang terjadi? Jeglek, ya betul ya. Jadi fungsinya itu. Atau di sana terjadi
konsleting listrik, maka di situ juga akan refleks. Nah, itu fungsi dari kotak pengaman tadi. Jadi jika di situ ada kelebihan arus atau ada konsleting, maka di situ dia akan berfungsi. Kemudian atau pada saat kalian ingin menyambungkan, misal harus nambahi saklar atau colokan, maka kalian bisa memutus arusnya melalui kotak pengaman atau sekring tadi ya. Nah, kemudian dari sisi ini, maka nanti akan dihubungkan dengan menggunakan kabel yang di situ nanti ada atau disambung dengan flash dock atau biasa kita kenal dengan apa? Gambar seperti itu. T-dus ya. T-dus itu kalau dikatakan itu sekarang bentuknya T, dia lubang 3. Ada yang hanya 2, 4. Nah ini kalau kita lihat ada yang ini 4 ya, itu kotak sambung listrik atau T-dus yang biasa kita kenal. Nah, ini untuk pengamanan ya, untuk pengamanan untuk menyambung kabel. Nah, nanti di saat kalian praktek, nanti kalian akan mengalami hal tersebut. Jadi untuk melindungi ya, baik itu apa namanya dari kabel terkelupas ataupun juga dari tikus biasanya seperti itu. Oke, alat yang pertama tadi apa? Sekring atau metra tadi ya, pelindung. Terus kemudian ada T-dus atau flash dock. Kemudian ada kabel atau kawat penghantar. Nah, kawat ini ada jenis NYA, ada juga NGA atau enggak. Tapi yang sering kita gunakan, sering kita temui adalah kawat jenis NYA ini. Nah, contohnya ini jenisnya NYA. Ya. Kemudian ada jenis kabel senur, serabut itu ya. Terus kemudian ada lampu, saya kira sudah memahami semuanya. Terus kemudian ada stop kontak. Fungsinya apa? Nah, memutus aliran, betul ya. Nah, itu fungsi dari stop kontak. Nah, untuk stop kontak ini pun, nah, tadi sudah kita tanyakan ya. Jadi untuk stop kontak ini atau yang biasa dikenal dengan saklar ya. Nah, kalau kita lihat di situ gambarnya ada yang tunggal. Tunggal itu berarti isinya 1. Terus 2 apa? Buat ceklaikan bosing gaul. Apa? Sing lebih keren bahasanya. Ada tunggal atau single. Single pair. Ganda. Ada saklar tunggal, ada saklar ganda, seperti itu. Nah, itu dari ininya ya. Kemudian itu pun nanti akan dibedakan lagi. Ada yang jenisnya nanti akan kita lihat. Nah, oke, ini tadi maaf, tadi terkontak yang sekarang saklar ya. Saklar tadi ada saklar tunggal, ada saklar ganda. Terus kemudian ada saklar tanam. Nah, itu kalau kita lihat itu adalah contoh saklar tanam. Jadi dia ditanam. Kemudian ada saklar tempel. Nah, dia ditempel. Jadi dia lebih berdubul. Jadi kayak
kayak yang ada di belakang. Nah, itu kan seperti saklar box sekting ya. Nah, itu kan dia mendol atau keluar. Jadi itu masuk pada jenis saklar apa? Tempel, betul ya, tempel. Kalau yang ini saklar tanah. Nah, kemudian ada juga saklar gantung yang biasanya menggantung. Biasanya tinggal pasangin, betul. Kira-kira ada lagi nggak selain gambar yang ada di sini? Di rumah punya kipas angin? Iya. Saklarnya seperti apa? Oke. Cetekan. Bunder-bunder diputar. Itu juga termasuk saklar. Itu namanya saklar putar. Saklar putar. Nek sing didudul-dudul. Saklar. Itu yang saklar tarik. Ada jenisnya tekan. Dan sing kipas ini saklar tekan ya. Ditekan. Oke, dari hasil yang sudah kalian amati, memang ini nanti bisa kalian tambahkan sesuai dengan pengetahuan-pengalaman yang ada di sekitar atau rumah tinggal kalian. Di sini ada lembar kerja. Oke, saya akan bagi kelompoknya, berhitung dari 1 sampai 5. Ingat-ingat, diulangi. 1, 2, 3, 4. 3. Oke, yang 1 silakan berada di sini, pindah ke sini. Ini memang saya ajak fungsinya supaya kalian berorasi terus. Nah, jadi di situ kalian nanti suatu saat pasti akan menemukan ya, suatu saat akan menemukan dengan komunitas yang baru. Jadi biar kalian siap. Kurang kalau ini toh. Baik jenis apapun fungsinya ya. Kelompok 1 silakan. Ini kelompok berapa? 5. 2. Kelompok berapa? 5. Sana berikutnya. Ini kelompok 3. Ikan Oke, silakan dikerjakan. Diputar aja kursinya. Ya. Nasibkan hasil kerja dari kelompok kami yang bernomor 9 dan 10. 9. Sekring melindungi peralatan dari kerusakan akibat arus listrik. 9. Ya. Penjelasan fungsi komponen. 9. Memutus aliran listrik yang berbahan pada mobil. 10. Sekring otomatis menyalurkan energi listrik ke komponen elektronik. Penjelasan fungsi komponen. 10. Memutus arus listrik saat mengetahui adanya korsleting atau arus hubungan pendek yang bisa menyebabkan kecelakaan seperti kebakaran.
Sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, jadi itu tadi tentang instalasi listrik rumah tangga yang harus kalian ketahui. Di awal maaf tadi bukan post test tapi pre-test ya, pre-test atau sebelum kalian mempelajari tadi. Kemudian setelah mempelajari kalian sudah bisa mengerjakan. Ini adalah bagian post test. Cuman di sini kerjanya kita buat kelompok karena di situ saya ingin melihat kerjasama tim kalian seperti apa, urun rembuk dari berbagai kelompoknya bagaimana gitu. Oke, kita coba kita simpulkan dari apa yang sudah kita pelajari dari awal tadi. Listrik itu datangnya atau instalasinya mulai dari gardu induk sampai di rumah kita, yang di situ kita lihat di instalasi rumah tangga di bagian kita pelajari. Tadi sudah kalian analisa ya, sudah kalian lihat sesuai dengan gambar. Saya harapkan nanti kalian sudah memahami mulai dari kotak pengaman atau box sekring, yang di situ ada sekringnya dan juga fungsinya sebagai apa. Tadi fungsinya sebagai apa sekring tadi atau kotak pengaman? Ya. Memutuskan arus listrik saat mengetahui adanya konsleting. Ya, untuk memutuskan arus listrik di saat adanya konsleting atau semisal di saat kalian ingin menambah jalur listrik, menambah lampu, menambah saklar, maka kalian harus tahu yang diputus itu yang mana. Aku pengen masang listrik, ternyata yang diputus hanya saklarnya. Jadi kurang aman. Kemudian akan masuk lagi dibagi melalui tadi. Untuk pembagi tadi apa namanya? Pembagi jaringan yang di situ ada 3 lubang, ada 4 lubang. Untuk lasdok atau tedus ya. Kemudian masuk dibagi ke lampu. Untuk memasang lampu tadi apa namanya? Piting. Terus satu lagi untuk menyalakan saklar. Nah, saklar tadi bisa menggunakan sesuai kebutuhan ya. Jadi bisa saklar tangan, saklar gantung ataupun saklar tempel. Nah, itu nanti juga sesuaikan juga dengan kebutuhan. Kalau pitingmu 2 berarti harus pakai saklar apa? Nek lampu ini loro, pitingnya loro. Berarti saklar ganda ya. Nah, seperti itu. Oke, itu tentang instalasi sederhana. Kemudian nanti coba di rumah silakan dituliskan. Di rumah nanti silakan dituliskan kalian amati instalasi listrik di rumah kalian. Itu nanti sebagai langkah untuk pertemuan yang selanjutnya bisa kita nanti praktek ya. Praktek nanti kalian akan membuat instalasi listrik sederhana. Instalasi listrik sederhana yang di situ ada piting, ada saklar, pembagian pengkabelannya seperti itu. Jadi nanti tugas kalian di rumah adalah mengamati instalasi listrik rumah kalian. Paham ya? Oke. Sebelum kita akhiri, di sini ada refleksi ya. Jadi ada refleksi. Saya harapkan apa yang sudah kita pelajari tadi itu menjadikan refleksi bagi saya untuk pengajaran ke depannya. Jadi seperti itu. Oke. Silakan diisi 5 menit ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Silakan diisi jujur ya, jujur nggak apa-apa. Ini sebagai bahan refleksi bagi saya, bagi
Bapak Guru untuk kedepannya biar lebih maksimal di dalam memberikan pelajaran. Jadi di situ nanti saya akan lihat dari refleksi apa yang sudah kalian tuliskan. Namanya tulis Pak. Jadi tadi Pak. Masuk Bapak. Yang saya di sini jurnal kasih dulu. Iya, tidak apa-apa. Memang kan ini ada dua kan? Iya, refleksi bagi saya, untuk saya. Berarti dua-duanya Pak? Iya, dua-duanya. Itu dilingkari apa tidak? Dilingkari ya, untuk yang survei bisa kalian lingkari. Jadi lembar refleksi ini adalah untuk merefleksikan. Jadi kegiatan ini tadi itu yang kurang apa, yang sudah cukup apa, yang sudah bagus apa. Jadi untuk memperbaiki yang kurang-kurang. Refleksi ini penting, jadi tidak hanya guru saja, kalian juga bisa merefleksikan. Di saat kalian nanti pulang ke sekolah, merefleksi diri, ingat-ingat itu untuk diri sendiri pun. Atau kalian punya teman akrab, merefleksikan juga boleh, teman sejawat ya. Nah, seperti itu. Jujur ya, refleksi tidak apa-apa. Istilahnya ini untuk introspeksi. Sama halnya kalian nanti kalau di refleksi teman kalian itu jangan baperan ya. Kalau direfleksikan cari baperan. Memang di generasi sekarang ini adalah generasi apa? Generasi Z ya, atau yang biasa dikenal dengan generasi strawberry. Strawberry itu kalau ditaruh di kulkas membusuk, ditaruh di panasan renyek, maka harus dilatih. Beda dengan generasi X atau generasi milenium, generasi tahan banting. Oke, sudah bisa dikumpulkan. Sudah. Terima kasih. Jadi ditambahi ya, memang saya Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Jelas ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Oke, sebelum kita akhiri,
Ya, tempat duduknya dirapikan. Rapikan dan tempat Yuk, bajunya yang nggak rapi dirapikan. Oke, untuk Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Tadi yang mimpin berdoa siapa? Wapas. Sekarang ganti wakil sama wakil. Ilham. Oke, silakan. Ya, gantian. Duduk, siap, gerak. Doa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah rebutan dari sini. Silakan. Ya.